Anda kembali di Kabar Petang pemirsa, nama dua klub motor disebut-sebut dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Hari ini klub motor XTC memberikan keterangan berkaitan dengan hal tersebut. Kita akan tanyakan langsung bersama rekan kami Kristanti Yosefa yang saat ini berada di Cirebon, Jawa Barat. Kristanti, apakah saat ini sudah ada keterangan terbaru yang disampaikan oleh pihak XTC? Baik, benar sekali Vena, Tisa dan juga pemirsa, baru saja 4 klub motor di Cirebon, Jawa Barat ini telah memberikan pernyataan resmi mereka terkait dengan nama mereka yang terseret dalam kasus pembunuhan Vina dan juga Eki. Terkait dengan detail seperti apa pernyataan resmi yang tadi mereka sampaikan, kita akan coba tanyakan langsung bersama dengan ketua dari kelompok motor XTC yang sudah didampingi juga dengan para ketua kelompok motor lainnya di Cirebon. Mas Alfianas, bisa dijelaskan seperti apa tadi pernyataan resmi yang disampaikan kepada para awak media? Kurang lebihnya sih kita sepakat dari 4 organisasi XTC, GBR, Monreker, dan Konak menuntut kondusivitas untuk Kota Cirebon, maksudnya dalam arti kita tidak ada sangkut pautnya dalam kejadian tersebut. Gitu. Baik, tapi ini kalau kita bicara tentang tahun 2016, bisa diceritakan sedikit mungkin apakah benar bahwa kemudian almarhum Eki ini merupakan bagian dari kelompok motor di Cirebon? Betul Mbak, almarhum Eki salah satu dari anggota kami, namun pada saat itu pas kami mengetahui kejadian, kami mempercayai pihak kepolisian untuk menangani, jadi tidak ada tindakan atau kegiatan yang untuk bikin tambah parah suasana. Oke, Mas, ini kan salah satu hal yang kemudian menyeret nama klub motor di Cirebon adalah kabarnya ada isu perseteruan antara geng motor. Sebetulnya seperti apa? Tanggapan Anda seperti apa? Apakah benar ada perseteruan antara geng motor atau kelompok bermotor maksud kami di Cirebon? Kita dari tahun 2015 kebetulan XTC sudah menjadi ormas ya Mbak. Sudah dari ormas dan kita sudah menjalin hubungan satu sama lain dengan organisasi. Kita sudah menjalin hubungan intens, kontak-kontakan dengan para ketua organisasi lainnya. Dari tahun 2015 sampai sekarang alhamdulillah kita tidak ada bentrok maupun perselisihan. Tidak ada yang membuat kita saling pukul-pukulan atau sampai mungkin yang dihebohkan, diberitakan bahwa kita adalah geng motor, kita adalah berandaran bermotor yang bikin rusuh warga. Alhamdulillah sekarang kita semua sudah bertransformasi, kita semua kegiatannya kegiatan sosial, Mbak. Oke, baik. Terakhir mungkin Mas Alfianas juga, apakah bisa dikonfirmasi ini kalau Eki merupakan benar bagian dari anggota XTC? Apakah kemudian pelaku ini juga ada yang bagian dari kelompok bermotor di Cirebon, sepengetahuan Anda? Kalau almarhum Eki emang betul, tapi kalau untuk para pelaku 8, para terpidana 8 maupun Peggy yang sekarang sudah tertangkap, dari XTC tidak ada yang mengenal, tidak ada yang mengetahui bahwa itu dari organisasi mana. Saya pun sudah nanya ke rekan saya, saudara-saudara saya dari antar organisasi, mereka pun sama, nggak ada yang mengakui bahwa dari 8 terpidana dan 1 yang tertangkap Peggy itu adalah dari anggota mereka, itu bukan, nggak ada. Oke, baik, jadi bukan juga bagian dari anggota bermotor yang lain ya, baik itu Monreker dan lain sebagainya? Bukan. Kita seperti yang tadi petisi kita ucapkan bahwa kita semua tidak ada sangkut pautnya dalam kasus tersebut. Nggak ada keributan antar organisasi, itu nggak ada. Pada saat itu ya, nggak ada. Sampai sekarang pun nggak ada. Baik, terima kasih banyak Mas Alfianas atas waktunya. Ya, itu tadi Vena, Tisa dan juga pemirsa sedikit perbincangan yang kami lakukan bersama dengan salah satu ketua kelompok bermotor di Cirebon, yakni Mas Alfianas dari XTC yang juga didampingi dari ketua kelompok bermotor lainnya, yang mana menyatakan atau menurut keterangan yang mereka sampaikan ini kelompok bermotor di Cirebon tidak memiliki keterkaitan dengan kasus pembunuhan Vina dan juga Eki. Namun kita tentu juga mendengar tadi dari pernyataan yang disampaikan oleh Mas Alfianas ini, yang juga berharap agar situasi kembali kondusif, mengingat kasus pembunuhan ini juga menyeret nama dari kelompok-kelompok bermotor di Cirebon. Sementara demikian, Vina dan juga Tisa.
Baik, terima kasih Kristanti Yosef atas laporannya langsung dari Cirebon, Jawa Barat. Nah, saya ingin menuju kembali ke Pak Jayani Kabo menjawab pertanyaan tadi. Apa sih yang membuat keyakinan 42 kuasa hukum ini bahwa nanti di pra-peradilan ini loh barang-barang yang akan dibawa untuk membuktikan bahwa klien Anda tidak bersalah? Halo Mbak, Ya, Pak Jayani bisa mendengar kami? diulang Mbak, mohon diulang. Ya, Pak Jayani, apa mungkin barang bukti, alat bukti yang akan dibawa oleh kuasa hukum ketika pra-peradilan untuk membela Peggy? Ini Mbak, jadi kalau untuk mengajukan pra peradilan kita sudah siapkan semua barang alat buktinya itu sudah siap, yaitu saksi-saksi dan bukti-bukti surat, kan gitu tuh. Surat termasuk surat pembayaran tiap hari Sabtu. Kan kalau orang bangunan tuh biasanya pembayarannya tuh tiap 1 minggu sekali tuh, tiap hari Sabtu bayaran gitu. Itu sudah disiapkan, gitu loh Mbak. Dan saksi sudah saya siapkan semua. Jadi untuk menuju ke pra peradilan kita sudah oke, tinggal waktunya saja ditentukan sama tim. Oke, itu kan bicara soal pra-peradilan Pak, tapi sebelumnya mungkin adakah rencana kemudian Peggy Setiawan ini akan dipanggil oleh Polda Jawa Barat untuk kemudian ditanyai atau diperiksa lebih lanjut? Ya mungkin itu kan nanti haknya penyidik Mbak, manggil si Peggy kan gitu tuh. Tapi sejauh ini belum ada pemanggilan ya Pak, karena kami mendengarkan kabar bahwa besok ini akan ada pemeriksaan terhadap Peggy Setiawan di Polda Jawa Barat. Bukan Mbak, untuk besok itu saksi-saksi dari kami itu, saksi yang meringankan, saksi kunci itu 3 orang, untuk besok jam 1 di Polda Jawa Barat Mbak. Ya, siapa Mungkin saja nanti menjadi saksi kunci tersebut, Pak Jayani? Yang terutama itu Pak Nono alias Bondol Suarsono tuh Mbak, 1 itu, kedua Suparman, dan ketiga si Ino. Oke. Perannya apa mereka itu? Apakah sebagai pemilik kontrakan, pemilik kosan, mungkin teman kerja bangunan atau apa? Itu perannya sebagai teman kerja bangunan, itu loh. Itu yang jadi pada waktu kejadian tuh mereka tuh ada di sana semua itu. Oke. Jadi ketiga saksi yang akan dihadirkan besok ini adalah saksi-saksi yang bisa menguap peristiwa yang terjadi, begitu? Atau hanya mengenal sosok Peggy Setiawan? Kalau untuk kejadian itu pada hari kejadian sini tuh mereka ada di Bandung gitu loh Mbak. Dan ketiga saksi ini menunjukkan bahwa pada akhir Agustus 2016 mereka bersama Peggy Setiawan dan Peggy tidak berada di Cirebon, melainkan di Bandung bersama ketiga saksi kunci, begitu Pak? Betul sekali Mbak. Oke, nah kemudian kalau seandainya demikian apa yang mungkin bisa dibawa oleh ketiga saksi kunci tersebut Pak? Karena kan kalau bicara keterangan bisa dari mulut, tapi apa yang mungkin kemudian akan menguatkan bahwa ini loh Peggy bersama kami? Apakah mungkin ada foto-foto Peggy ketika bersama atau mungkin ada percakapan Peggy via handphone atau apa begitu dengan ketiga temannya? Itu termasuk pada waktu itu ada yang di Facebook, nanti udah dipegang sama tim kami Mbak. Mungkin besok juga dibawa, atau dengan ini surat bukti pembayaran tiap minggu, tiap hari Sabtu sore gitu loh Mbak. Pembayaran Pak Jayani, mengenai proses yang kemarin berlangsung ini prarekonstruksi, ini kemarin ada salah satu kuasa hukum Peggy yang menyebut bahwa tim kuasa hukum ini tidak diinformasikan mengenai prarekonstruksi, benar begitu Pak? Betul sekali Mbak, jadi tim kami itu tidak dikasih tahu, kan gitu. Adanya prarekonstruksi juga tuh sangat aneh, kan malam-malam rekonstruksi gitu loh Mbak. Oke, baik sekarang saya harus silakan dilanjutkan, silakan Pak Jayani. Ya harusnya kan kalau prarekonstruksi itu melibatkan penegak hukum lainnya, termasuk calon JPU-nya, PH-nya, penyidiknya dengan tertuduhnya atau tersangkanya gitu loh Mbak. Oke, baik. Nah sekarang saya ingin menuju ke Pak Yusuf Warshim. Pak Yusuf, di sini kita mendengar sebuah keterangan kembali dari kuasa hukum Peggy Setiawan yang mengatakan bahwa pada saat proses kemarin prarekonstruksi ternyata pihak pengacara tidak diberitahukan informasi tersebut. Menurut Anda, apakah ada yang dilanggar dengan hal tersebut? Ya baik, jadi prarekonstruksi itu kan sebenarnya belum rekonstruksi, itu masih mempersiapkan biasanya bahan-bahan untuk rekonstruksi, makanya nanti pada saat rekonstruksi dari pihak kuasa hukum meminta saja untuk bisa dilibatkan karena Peggy sendiri kan pasti akan dibawa meskipun punya hak untuk menyangkal
memerankan apa yang direkonstruksi. Jadi ini kan kemarin kami memahami masih pra ya, pra kan itu masih buat mempersiapkan, belum rekonstruksi. Ya, tentu bagi penyidik punya alasan karena masih pra, tapi nanti kalau rekonstruksi ya tentu kita sampaikan yang menjadi keinginan daripada kuasa hukum ya nanti bisa diikut sertakan. Tapi sekali lagi itu kewenangan penyidik. Oke, tapi biasanya Pak dalam prarekonstruksi itu apa saja yang dilakukan, apa saja yang disiapkan sehingga pada akhirnya rekonstruksi berlangsung begitu. Kenapa tidak langsung rekonstruksi saja Pak Yusuf? Dan tentu pastinya ada pada apa saja yang dipersiapkan, kebutuhan apa saja itu kan ada pada penyidik ya. Penyidik kita sendiri tentu tidak bisa memastikan ya, Kompolnas sendiri kan juga tidak ada undangan terhadap prarekonstruksi, ataupun dalam kasus-kasus yang menonjol biasanya kami pada saat rekonstruksi ada gitu, dan kami mintakan agar kami hadir di situ. Nah sementara kan kemarin prarekonstruksi kami sedikit banyak juga tidak mengetahui. Yang pasti prarekonstruksi itu mempersiapkan hal-hal yang akan dibuat dalam rekonstruksi. Jadi belum melaksanakan rekonstruksi, ini masih pra ya. Jadi kita pahamin saja. Hanya keinginan dari kuasa hukum tadi kita sudah memahami, nanti kami sampaikan saran sebaiknya kuasa hukum Peggy bisa diberitahukan pada saat rekonstruksi. Ya. Meskipun Peggy sendiri punya hak, sekali lagi punya hak untuk tidak mengikuti adegan perang, dia bisa menyangkal. Pak Yusuf, ini kan kemarin dilakukan prarekonstruksi. Oke, kita pahami bahwa ini merupakan persiapan, belum menjadi sebuah rekonstruksi yang akan dilakukan. Dan ini dilakukan di TKP 8 tahun yang lalu. Sebetulnya apa sih yang ingin digali di TKP 8 tahun yang lalu? Apa sih yang bisa ditemukan di waktu di TKP tersebut, karena kejadian sudah berlangsung 8 tahun yang lalu? Nah, ini tentu pernah kami sampaikan di media ini juga bahwa terkait dengan pencarian 3 DPO. Apabila 3 DPO itu bisa tertangkap, itu bisa menjadi pembuka untuk hal-hal yang selama ini itu dirasa janggal, ada kelemahan-kelemahan, apalagi mungkin barangkali bisa mendapatkan bukti baru dengan penyidikan terhadap 3 DPO itu. Persis seperti sekarang ini, penyidik menangkap yang dimaksud Peggy yang kemudian ditetapkan tersangka. Ini penyidikannya kan sedang proses berjalan, akan dilakukan rekonstruksi. Nah, dari rekonstruksi ini apakah nanti kita lihat ada hal-hal yang baru yang itu tidak direkonstruksi pada waktu yang lalu. Tapi sekali lagi, kalau itu merujuk kepada putusan pengadilan, tentu tidak jauh berbeda yang dilakukan rekonstruksi. Hanya yang menjadi catatan, karena kemarin sempat rilis dari penyidik bahwa 2 DPO Andi dan dan Dani itu secara nyatanya tidak ada. Apakah ini nanti akan direkonstruksi? Maka akan ada rekonstruksi ulang. Tapi kami sendiri dari Kompolnas tetap menyarankan ini sementara, sehingga dalam rekonstruksi pun ada rekonstruksi yang itu menjelaskan bagaimana Andi dan Dani. Itu harapan kita. Oke, walaupun memang masih prarekonstruksi, nanti rekonstruksi akan dikatakan bahwa diundang begitu tim kuasa hukum. Tapi begini Pak, kasus ini kan bergerak bak bola liar begitu. Apa yang kemudian membuat pihak kepolisian ini minim sekali memberikan informasi atau keterbukaan informasi kepada publik, di mana kasus ini sangat menjadi sorotan saat ini, Pak Yusuf? Kalau terkait dengan teknik, alat bukti, tentu kita menghormati kewenangan penyidik. Namanya alat bukti dari proses penyidikan itu tidak bisa diungkap gitu. Misalnya kesaksian, saksi siapa, itu kan tidak bisa diungkap gitu. Hanya kami sendiri di dalam hal ini mendorong agar ada update gitu, termasuk terkait dengan rencana rekonstruksi, ya diupdate saja ke publik kapan rencananya, itu bagian dari wujud
ada transparansi dan akuntabilitas di dalam penyidikan ini, sehingga rencana-rencana tindak lanjut itu bisa diberitahukan kepada publik, sehingga terkesan tertutup, tiba-tiba sudah ada rekonstruksi. Katakanlah kemarin baru ya kita bisa pahami, apabila nanti akan dilakukan rekonstruksi ya diupdate saja, itu nanti kita dorong. Oke, baik. Nah sekarang saya ingin menuju kepada Pak Kabo, Pak Jayani Kabo. Pak Jayani Kabo, upaya yang dilakukan oleh kuasa hukum adalah salah satunya awalnya adalah pra-peradilan dengan mengumpulkan beragam bukti, termasuk juga mengumpulkan saksi kunci. Kemarin kami sempat berdialog dengan Wakapolri di sini juga di Kabar Petang, mengatakan bahwa kalau memang merasa ada yang dilanggar, kalaulah memang pihak dari yang merasa dirugikan atas proses penyidikan hukum ini ada yang merasa dirugikan oleh aparat berwajib, misalkan klien Anda merasa dirugikan, disarankan untuk melaporkan kepada Divpropam. Apakah rencana tersebut sudah terpikirkan oleh kuasa hukum dan akan dilakukan oleh kuasa hukum? Pak Jayani? Sudah, Mbak. Sama tim sudah dibicarakan, sudah dipikirkan, Mbak. Kita sudah mengkaji beberapa untuk melakukan Divpropam atau pra-peradilan, kita sudah ada pembagian tugas, Mbak. Kapan akan dilakukan, Pak Jayani? Insya Allah setelah pemeriksaan saksi 3 orang besok, antara minggu depan, antara Senin atau Selasa ke sana, Mbak. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Jayani Kabo selaku kuasa hukum dari Peggy Setiawan. Terima kasih juga untuk Kompolnas Pak Yusuf atas waktunya di Kabar Petang. Selamat petang Bapak-Bapak.